Prabowo panggil Erik dan John Hertman, rencana tembus Piala Dunia sudah disusun dan siap dimulai. FAM resmi pecat Peter Klamowski, Malaysia iri dan mau tiru Indonesia cari pelatih asal Inggris. Erik langsung komen begini. Guncangan dahsyat mengguncang dunia sepak bola Malaysia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, secara resmi memecat pelatih kepala Peter Klamowski sekaligus mengakhiri kerjasama dengan CEO Timnas Malaysia Rob Friend terhitung mulai tanggal 1 Juni tahun 2026. Pemecatan ini bukan sekadar pergantian biasa, berakar dari dampak kasus penggunaan pemain naturalisasi yang dinilai melanggar aturan, dan memicu gelombang pembersihan terbesar dalam sejarah sepak bola Harimau Malaya. Tak berhenti di sana, perombakan habis-habisan terus berlanjut. Asisten pelatih Matthew Smith dan Seiya Imazaki resmi dilepas per tanggal 16 Juni tahun 2026. Bahkan timnas kelompok umur tak luput sasaran. Pelatih timnas U23 Nafuzi Zain, serta pelatih kiper Moh Yasin diberhentikan efektif tanggal 15 Juni tahun 2026. Semua terjadi tepat di ambang Piala AFF 2026, menciptakan kekosongan kepemimpinan yang parah di tengah persiapan paling krusial. Awalnya FAM sudah merancang rencana berani, menunjuk Nafuzi Zain memimpin skuad gabungan pemain muda dan sejumlah senior demi mempercepat generasi, sekaligus memberi jeda bagi pasukan asuhan Klamowski. Bahkan Sekretaris Jenderal FAM Datuk Nur Azman Rahman sempat menegaskan, untuk kejuaraan ASEAN bulan depan, tim akan dipimpin Nafuzi Zain, kami akan membahas komposisi skuad, apakah penuh pemain muda atau gabungan, setelah ia kembali dari tugas di Medan, Indonesia. Semua rencana itu kini hancur berantakan. Namun di balik keributan besar ini, terungkap satu fakta yang paling menyakitkan bagi pendukung Harimau Malaya. Yang mana, sumber di dalam lingkaran terdekat FAM mengakui secara diam-diam bahwa keputusan drastis ini muncul karena rasa iri yang tak terbendung terhadap kesuksesan besar timnas Indonesia di bawah arahan pelatih kelas dunia asal Inggris. Malaysia merasa tertinggal jauh, melihat prestasi merah putih terus melesat naik di peta sepak bola Asia. Dan akhirnya, mereka memilih meniru langkah Indonesia sepenuhnya, memecat pelatih yang sedang menjabat demi berburu pelatih ternama asal Inggris, berharap keajaiban yang sama bisa menular ke Harimau Malaya. Peter Klamowski sendiri meninggalkan pesan perpisahan yang syarat perasaan mendalam lewat akun resmi Timnas Malaysia pada Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026. Padahal, selama 1,5 tahun bertugas ia mencatat rekor mengagumkan, 7 kemenangan, 1 seri, dan hanya 1 kekalahan. Sudah tiba waktunya saya mencari tantangan baru, tulisnya. Ia juga berpesan tegas, sepak bola Malaysia punya potensi luar biasa, semangat pendukung, bakat pemain, dan kecintaan rakyat harus dijaga sepenuhnya. Semoga keputusan ke depan selalu diambil demi kemajuan olahraga ini, para pemain, serta masa depan bangsa. Pernyataan resmi FAM terdengar sopan namun tak mampu menutupi rasa gelisah mereka. Kami menghormati keputusan bersama dan menyampaikan terima kasih atas pengabdian seluruh staf. Namun di balik kata-kata halus itu, seluruh perhatian kini tertuju pada satu nama yang tak diam saja, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mendengar kabar Malaysia meniru langkah Indonesia semata-mata karena terpacu rasa iri, Erick Thohir langsung bereaksi keras dan tegas tanpa menahan diri. Begini katanya, Malaysia cuma bisa iri dengki melihat prestasi Indonesia yang semakin meningkat. Mereka lihat kami berhasil mendatangkan pelatih kelas dunia asal Inggris, lihat kemajuan nyata di lapangan, lalu buru-buru memecat pelatihnya dan meniru persis cara kami. Itu bukan strategi, itu sekadar kepanikan karena tak sanggup menyaingi kemajuan kami. Sepak bola tak bisa disalin sembarangan, ada kerja keras, rencana matang, dan kesabaran yang mereka tak miliki. Biarkan mereka mencari pelatih impiannya, karena kami sudah jauh di depan.
Komentar tajam ini langsung memicu perdebatan panas di kedua sisi perbatasan. Sementara Malaysia terburu-buru menata ulang barisan menjelang pertarungan berat di grup B melawan Thailand, Filipina, Myanmar, dan Laos. Indonesia sudah melangkah mantap dengan arah yang jelas, hasil yang terbukti, serta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Apakah meniru jejak Indonesia akan menyelamatkan Harimau Malaya dari krisis mendalam ini? Atau keputusan terburu-buru ini malah menjerumuskan mereka ke dalam kegagalan lebih parah di Piala AFF 2026? Yang jelas, seluruh mata sepak bola Asia kini tertuju pada dua negara tetangga yang persaingannya semakin memanas dari hari ke hari. Nah, buat para pendukung merah putih, bagaimana menurutmu? Apakah langkah panik Malaysia ini benar-benar semata-mata karena tak sanggup menahan rasa iri melihat kemajuan pesat timnas Indonesia? Apakah mereka akan berhasil mendapatkan pelatih impian asal Inggris, atau malah terjebak kekacauan yang lebih parah di Piala AFF nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar, nyatakan dukunganmu untuk timnas Indonesia. Prabowo panggil Erik dan John Hartman, rencana tembus Piala Dunia sudah disusun dan siap dimulai. Sejarah baru sepak bola Indonesia mulai ditulis di balik pagar kediaman resmi Presiden Republik Indonesia di Hambalang. Sore ini, bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan pertemuan tingkat tertinggi yang mempertemukan pemimpin negara, pemegang kendali organisasi sepak bola nasional, serta arsitek taktik timnas Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara khusus memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beserta pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, untuk membahas hal-hal paling krusial yang menentukan nasib sepak bola tanah air selama beberapa tahun ke depan. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir langsung untuk mengonfirmasi pertemuan bersejarah ini kepada seluruh media yang menunggu di lokasi. Sore hari ini tadi, beliau mau menerima Menteri Pemuda dan Olahraga bersama dengan pelatih timnas kita. Pertemuan ini tertutup, namun sangat terarah, demi memastikan setiap langkah sepak bola nasional berjalan di jalur yang tepat dan mencapai sasaran tertinggi, ujar Prasetyo dengan nada serius namun penuh keyakinan. Poin terbesar yang dibahas di dalam ruangan pertemuan adalah jalan nyata menuju Piala Dunia 2030. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi puas hanya berharap atau mengandalkan keberuntungan. Persiapan harus dimulai sekarang, jauh sebelum kualifikasi resmi dimulai. Untuk lolos ke Piala Dunia selanjutnya, dibutuhkan persiapan yang jauh lebih matang, terperinci, dan berkelanjutan. Tidak ada lagi langkah terburu-buru atau keputusan mendadak. Semua disusun dari fondasi hingga puncak, tegas Prasetyo. Presiden Prabowo sendiri dikabarkan menekankan satu hal, Indonesia memiliki potensi yang tidak dimiliki negara lain di kawasan, dukungan rakyat yang luar biasa, kemauan kuat, serta dukungan negara penuh. Ia meminta Erick Thohir dan John Hartman menyusun peta jalan tertulis, lengkap dengan jadwal, kebutuhan, serta ukuran keberhasilan setiap tahunnya. Tidak hanya sekadar ikut bertanding, tujuan akhirnya adalah menembus ke panggung dunia dan bersaing setara dengan kekuatan sepak bola terkuat di dunia. Salah satu topik yang paling membuat seluruh penggemar di seluruh Indonesia menahan napas adalah kelanjutan proses naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery. Sebelumnya, usulan mereka sudah mendapatkan persetujuan resmi dari Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat, kini nasib akhirnya dibahas langsung di hadapan Presiden. Kemungkinan besar dibahas secara mendalam kelanjutan proses naturalisasi kedua pemain ini. Kehadiran mereka tidak sekadar menambah jumlah, melainkan mengisi celah strategis yang selama ini terlihat jelas di susunan timnas, ungkap Prasetyo. Para pengamat sepak bola menilai, Mitchell Baker memiliki ketajaman di lini tengah yang mampu mengatur irama serangan, sedangkan Luke Vickery membawa kekuatan fisik serta ketenangan di lini belakang. Gabungan keduanya akan menaikkan kualitas tim secara drastis, bahkan melebihi kekuatan yang dimiliki tim-tim kuat di Asia Tenggara. Ini menjadi jawaban nyata atas keluhan penggemar yang meminta PSSI mempercepat proses agar tim semakin tangguh menjelang pertandingan berat mendatang. Pertemuan ini tidak hanya berbicara soal sasaran jangka panjang, tetapi juga persiapan jangka pendek yang menjadi batu ujian penting.
Prasetyo menegaskan seri FIFA yang dijadwalkan berlangsung tahun depan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari persiapan menuju Piala Dunia 2030. Beberapa ajang seperti seri FIFA yang akan berlangsung tahun depan itu juga perlu kita persiapkan dari sekarang. Bukan sekadar ikut serta, tapi bertanding untuk menang, menguji kekuatan, menemukan kelemahan, serta menyempurnakan cara bermain sebelum menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh, tambahnya. Selain itu, Erick Thohir mendapat arahan tegas, terus memperbaiki iklim persaingan di liga dalam negeri. Kualitas kompetisi lokal harus ditingkatkan sehingga pemain muda maupun pemain yang sudah mapan terus diasah hingga mencapai standar internasional. Pasokan pemain berkualitas tidak boleh terhenti, harus terus mengalir ke timnas Indonesia. Setelah keluar dari ruang pertemuan, John Hertman tidak menyembunyikan perasaan bangganya. Ia berdiri tegap dan berbicara dengan nada yang membakar semangat. Saya merasa sangat terhormat bisa menemui Presiden Prabowo pada hari ini, mendapat dukungan langsung dari pemimpin negara memberikan kekuatan yang tak ternilai harganya. Saya menargetkan dengan tegas untuk bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030 mendatang, ujarnya dengan pandangan tajam. Pelatih asal Inggris ini juga menyebutkan hal yang sangat ditunggu seluruh penggemar di tanah air, persaingan sengit dengan Vietnam. Kita tahu siapa lawan terberat kita di kawasan, kita tahu sejarah pertemuan kita. Persiapan ini juga mencakup cara mengatasi gaya bermain mereka, mengalahkan mereka secara meyakinkan, serta membuktikan bahwa kini Indonesia adalah penguasa sejati di Asia Tenggara, tegas Hertman. Ia menambahkan, tidak ada ruang untuk keraguan. Ia akan menggabungkan pemain lokal terbaik, pemain hasil naturalisasi, serta pola latihan yang mengubah mental bertanding menjadi mental juara yang tidak mudah menyerah meski menghadapi tekanan seberat apapun. Berita pertemuan ini langsung meledak menjadi topik terpanas di seluruh media sosial, grup penggemar, hingga lapangan sepak bola di seluruh pelosok Indonesia. Banyak yang menyebut ini sebagai momen paling bersejarah dalam 30 tahun terakhir. Dahulu, kita hanya bisa menonton tim-tim lain tampil di Piala Dunia. Kini ada rencana tertulis, dukungan negara penuh, pelatih yang berani menargetkan kemenangan, serta tambahan kekuatan baru yang siap meruntuhkan dominasi lawan lama. Di kalangan pengamat sepak bola Vietnam sendiri, berita ini mulai menimbulkan kekhawatiran, jika Indonesia berhasil menyelesaikan naturalisasi Becker dan Vickery, ditambah persiapan terstruktur hingga tahun 2030. Juru bicara sepak bola Vietnam mengakui kesenjangan kekuatan bisa berubah sepenuhnya. Kini bukan sekadar persaingan biasa, melainkan persaingan yang ditujukan untuk menempatkan bendera Indonesia lebih tinggi dari siapapun di kawasan, lalu melangkah ke panggung dunia. Seluruh mata kini tertuju pada dua hal utama yang akan segera diumumkan. 1. Keputusan resmi akhir mengenai kewarganegaraan dan kelayakan bertanding Mitchell Baker serta Luke Vickery. 2. Rincian peta jalan menuju Piala Dunia 2030 yang akan disebarkan PSSI dalam waktu dekat. Pertemuan di Hambalang sore ini telah membuka pintu harapan yang paling lebar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Apakah ini benar-benar menjadi awal kisah kemenangan terbesar, di mana kita tidak hanya mengalahkan Vietnam, tetapi juga melangkah ke Piala Dunia? Jawabannya akan terlihat jelas dalam setiap pertandingan yang akan datang. Jangan lewatkan pembaruan terbaru, karena setiap keputusan yang diambil saat ini sedang membentuk sejarah yang akan kita ceritakan kepada generasi mendatang. Apa yang terjadi di balik tembok kediaman resmi Presiden di Hambalang sore itu bukan sekadar catatan kecil dalam lembaran berita harian. Ini adalah tonggak nyata, tanda bahwa impian yang selama ini hanya bergema di mulut para penggemar, kini telah berubah menjadi rencana tertulis, didukung kekuatan negara, dan dipegang erat oleh orang-orang yang berani menjamin hasilnya. Selama puluhan tahun, sepak bola Indonesia seringkali terjebak dalam harapan yang patah di tengah jalan. Ada keinginan besar, semangat yang meluap-luap, namun seringkali tidak didukung perencanaan yang matang atau dukungan yang berkelanjutan. Kita pernah melihat tim ini bangkit, lalu kembali terpuruk karena keputusan yang terburu-buru, perubahan pimpinan yang terlalu sering, atau persiapan yang baru dimulai saat kualifikasi sudah di ambang pintu. Namun hari ini, semua pola lama itu dinyatakan berakhir. Pertemuan yang mempertemukan langsung Presiden Prabowo Subianto,
Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serta pelatih kepala John Hartman menjadi bukti paling nyata, sepak bola kini bukan lagi sekadar urusan organisasi olahraga semata, melainkan urusan bangsa. Dukungan yang diberikan bukan sekadar ucapan semangat, melainkan arahan untuk menyusun peta jalan lengkap, menetapkan sasaran tahunan, menjamin ketersediaan sarana, hingga memastikan aliran pemain berkualitas tidak pernah terhenti dari akar hingga ke puncak tim nasional. Dua nama yang ditunggu jutaan penggemar, Mitchell Baker dan Luke Vickery, kini berada di ambang pintu akhir prosesnya. Bukan tanpa alasan kehadiran mereka dibahas langsung di hadapan pemimpin negara. Baker yang mampu mengatur irama permainan dengan pandangan jauh ke depan akan mengisi kekosongan di lini tengah yang kerap menjadi titik lemah saat menghadapi tim tangguh. Sementara Luke Vickery membawa ketenangan dan kekuatan fisik di pertahanan, sesuatu yang selama ini sangat dibutuhkan untuk menahan serangan tajam lawan-lawan Asia. Gabungan kemampuan mereka bersama pemain lokal terbaik yang kini semakin matang, diprediksi akan menaikkan kualitas permainan timnas Indonesia bukan sekadar 1 atau 2 tingkat, melainkan meloncat jauh ke tingkat yang setara dengan kekuatan teratas benua ini. Yang paling terasa membakar semangat adalah pernyataan tegas John Hartman. Ia tidak hanya berbicara tentang lolos kualifikasi atau sekadar tampil gagah di dalam lapangan. Ia secara terang-terangan menunjuk ke arah Vietnam, lawan yang selama ini menjadi bayang-bayang terberat di kawasan, dan menyatakan persiapan ini dirancang khusus untuk mengalahkan mereka secara meyakinkan, menghapus rasa ragu, serta menegaskan kembali bahwa kini Indonesia adalah penguasa sejati di Asia Tenggara. Kata-kata itu bukan sekadar ungkapan pemanis, melainkan janji yang disusun berdasarkan analisis mendalam, rencana latihan yang ketat, serta perubahan pola pikir seluruh skuad agar tidak takut menghadapi tekanan apapun. Di seberang perbatasan, kabar ini tidak terdengar sekadar berita biasa. Kalangan pengamat sepak bola Vietnam sendiri mulai mengakui adanya ancaman nyata. Mereka sadar, jika Indonesia berhasil menyelesaikan seluruh proses yang dibahas di Hambalang, ditambah persiapan bertahap hingga tahun 2030, kesenjangan kekuatan yang dulunya tipis bisa berubah menjadi jurang lebar yang sulit mereka kejar. Persaingan yang dulunya berimbang kini perlahan mulai bergerak ke arah yang menguntungkan kita, bukan karena keberuntungan, melainkan karena kerja terencana. Jalan menuju Piala Dunia 2030 yang kini resmi disusun tidak menjanjikan kemenangan instan. Di depan masih ada seri FIFA tahun depan yang menjadi ujian awal, persaingan ketat di liga dalam negeri yang harus terus diperbaiki, persaingan kualifikasi yang semakin berat, serta tantangan mempertahankan kinerja dari tahun ke tahun tanpa kendur sedikit pun. Namun bedanya dengan masa lalu, kini kita tahu arahnya, tahu apa yang harus disiapkan, siapa yang bertanggung jawab, serta memiliki dukungan penuh dari puncak kepemimpinan negara. Bagi seluruh penggemar yang selama ini setia mendukung, yang pernah merasakan kekecewaan, yang terus menyanyikan lagu semangat meski hasil belum memuaskan, hari ini adalah hari di mana kesetiaan itu mulai mendapatkan jawabannya. Kita tidak lagi sekadar menebak-nebak nasib tim nasional kita. Kita kini bisa menunggu setiap langkah yang disusun dengan cermat, mulai dari pengumuman akhir status kewarganegaraan Mitchell Baker dan Luke Vickery, penyebaran rincian peta jalan Piala Dunia 2030, hingga penampilan pertama tim yang diperkuat kekuatan baru di lapangan hijau. Apa yang dimulai di Hambalang sore itu akan terus bergulir menjadi serangkaian peristiwa yang akan dicatat dalam buku-buku sejarah sepak bola Indonesia. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun sebelum bendera merah putih benar-benar berkibar di panggung Piala Dunia. Namun setiap keputusan yang diambil sekarang, setiap latihan yang dilakukan, setiap pertandingan yang dimenangkan atau dipelajari kekalahannya, semuanya adalah batu bata yang membangun jalan menuju sana. Kini seluruh mata bangsa tertuju ke satu arah, bukan lagi bertanya, mampukah kita? Melainkan, seberapa jauh kita bisa melangkah. Pertemuan bersejarah itu telah membuka pintu harapan paling lebar yang pernah ada, dan jika semangat, kerja keras, serta dukungan yang telah disusun ini terus dijaga tanpa putus, maka jawaban akhirnya akan terdengar jelas. Kita tidak hanya akan mengalahkan Vietnam, melainkan melangkah melewati batas Asia, menembus ke panggung dunia, serta menulis kisah kemenangan terbesar yang akan diceritakan kepada anak cucu kita di masa depan. Jangan pernah beralih pandangan.
Jangan lewatkan satupun pembaruan yang akan datang. Karena sejak sore itu di Hambalang, sejarah baru sudah mulai ditulis. Huruf-huruf pertamanya ditulis dengan tekad, rencana, dan keyakinan bahwa impian menembus Piala Dunia 2030 bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan sasaran yang sudah siap diwujudkan.